私は王となった。Anime ini berkisah tentang seorang pria yang diangkat menjadi raja dari satu kerajaan dengan peradaban yang sangat maju. Tidak hanya tatapannya saja yang sangat dingin, tapi setiap tindakan dan keputusannya lebih dari layak untuk disebut sebagai raja tirani yang tak gentar meski mendengar jeritan dari ribuan orang tak bersalah. Entah apa yang dikejar oleh sang tiran sebenarnya, apakah itu untuk kekuatan mutlak, kedudukan absolut, ataukah hanya untuk hiburan semata? Apapun itu, yang pasti dia sadar bahwa dirinya adalah seorang raja. Suara misterius menggema dalam kepala. Entah apa yang terjadi pada sang raja tiran, tapi saat ini suara itu memintanya untuk mencari cahaya di kehidupan barunya. Setelah sang raja tiran membuka mata, seorang pria dan wanita tak dikenalnya nampak memanggilnya dengan sebutan Arthur kecil. Dilihat dari situasi, pria bernama Reynolds dan si wanita bernama Arisu ini adalah orang tua baru dari sang raja tiran. Sang raja sendiri sudah menyadari apa yang terjadi, yang dipastikan dia telah terlahir kembali setelah mati di kehidupan lamanya. Bisa kalian bayangkan sosok raja tiran yang telah memenangkan banyak sekali peperangan tak terhitung jumlahnya, kini menjadi tak berdaya sama sekali. Yang bahkan untuk bersendawa saja dia harus dibantu oleh orang lain. Yoku dekimashita. Yeay, raja tiran bisa gelegean. Siapa yang pintel? Siapa yang pintel? Ulu, ulu, ulu. Meski gengsi mengakuinya, tapi Arthur cukup bersyukur karena ada Rei dan juga Arisu yang selalu merawatnya dengan sangat baik. Di tengah betapa frustasinya raja tiran terhadap tubuh barunya, nampak sang ayah yang mau nyolek, dan tentu karena refleks aja Arthur memegangnya, tapi malah dikira itu adalah bukti Arthur sangat menyayanginya. 制御不能の生理現象。いっぱい出たわね。えらいえらい。何一つ思い通りにならない。しましょうね。この肉体はまるで牢獄だ。何度も目覚めたいと願ったが、この奇妙な夢が終わることはなかった。 Beberapa hari setelah mengalami banyak kesulitan yang membuatnya frustasi, Arthur mendapati sebuah keanehan di dunia barunya ini. Sontak Arthur hanya bisa terbelanga mengetahui dunia ini memungkinkan seseorang memiliki kekuatan aneh. Ia merasa kekuatan yang tak diketahuinya itu sangat layak untuk dipelajari. Sepulangnya sang ayah dari berburu, Arthur yang semakin penasaran dengan kekuatan di dunia ini membutuhkan pengetahuan yang hanya bisa ia dapatkan dari mengamati sekitarnya dengan seksama. Selain pengetahuan adalah senjata, orang-orang dunia ini juga harus selalu membawa sebuah senjata beneran. Yang artinya level bahaya di dunia ini jauh lebih tinggi dari perkiraannya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Arisu meminta Arthur untuk menyapa sang ayah dulu. 不自由にまみれた日々だが、この時間だけは悪くない。自由に眠れる時間など望めなかったからだ。Tak
Tak terasa sebulan telah berlalu. Nampak Arthur yang sedang belajar merangkak sembari terus diawasi oleh kedua orang tuanya. Di saat putra mereka yang diam melihat pantulan diri di cermin, sontak hal itu membuat keduanya gemes melihatnya. Padahal, sang Raja Tiran hanya sedang meratapi betapa tidak berdayanya dirinya dalam tubuh barunya itu. Di malam harinya, setelah mendapat kecupan dari sang ibu, Arthur yang ternyata masih belum tidur, nampak turun dari ranjangnya dengan cara merosot make spraynya. Demi bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, Arthur harus melewati sang ibu dan masuk ke dalam sebuah ruangan dengan banyak sekali buku di dalamnya. Tanpa basa-basi, Arthur langsung membuka salah satu buku yang mempelajari tentang dunia ini. Daratan yang disebut sebagai Dicaten ini terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan. Yang pertama ialah kerajaan Dwarf, negeri bawah tanah yang ditinggali oleh para dwarf. Yang kedua ialah kerajaan Elenoir, negeri para elf yang tinggal jauh di dalam hutan. Dan yang terakhir ialah kerajaan Sapin, negeri umat manusia sekaligus tempat sang Raja Tiran terlahir. Meski sistem pemerintahannya sama seperti dunia lamanya, tapi sistem monarki mereka memiliki satu perbedaan yang sangat besar. Di sini, penyerahan tahta dilakukan secara turun-temurun, sedangkan dunia lamanya harus merebut hingga pertumpahan darah. Setelahnya, Arthur mengambil buku lain yang mempelajari tentang sihir. 前世に比べこの世界は発展途上と言える。技術が進歩していない理由の一つはこの本に書かれていた。魔術だ。 Sumber kekuatan yang sempat ditunjukkan oleh sang ayah berasal dari sesuatu yang disebut mana. Orang-orang yang bisa mengendalikan mana biasanya bersifat turun-temurun. Dan hanya ada 1:100 orang saja yang bisa menggunakannya. Pada umumnya, terdapat 2 metode pengaplikasian mana, yakni buff dan perapalan mantra sihir. Buff, seperti yang sudah kita dengar, memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kemampuan tubuh, baik itu dalam segi kekuatan, pertahanan, dan juga kecepatan. Sedangkan rapalan mantra memungkinkan penggunanya memproyeksikan pengontrolan mana dan menggunakannya semaunya. Kunci utama untuk mengontrol mana ialah inti mana dari setiap individu. Sebagian besar spellcaster bisa menggunakan kekuatan mereka sejak awal masa puber hingga akhir masa muda mereka. Setelah mempelajari semua itu, Arthur ingat di dunia lamanya terdapat konsep serupa dengan konsep sihir dunia ini. 自らが内包する力を認識し、支配し、解放する。そしてその要となるのが気のセンターだ。 Dengan konsep yang hampir sama, Arthur memutuskan untuk mencoba pengontrolan mana menggunakan ilmu pengetahuan dari dunia lamanya. Namun sayang di tengah konsentrasi dan mulai mendapatkan sedikit pencerahan, tiba-tiba... これは見つけた。ここまでか。 Tidak hanya terganggu, tapi bahkan sang ibu seolah menyadari sesuatu dari dirinya. Mengira dia akan ketahuan, untungnya aja sang ibu cuma menduga putranya habis pup di celana. Meski bersyukur dan mengira dugaan ibunya itu salah, namun ternyata... やっぱりね。私ともあろうものが。さあ、おむつを替えましょう。力を手に入れなければ。 2 tahun kemudian, nampak Arisu yang sedang menulis sebuah jurnal tentang keseharian dan pertumbuhan Arthur. Satu-satunya kekhawatirannya sebagai seorang ibu ialah Arthur tak pernah sekalipun terlihat tersenyum. Sementara itu, Rai nampak sedang melatih putra mereka teknik mengayunkan pedang. 世界一可愛いアーサーに何をしているの？やっと歩けるようになったばかりなのに何考えてるのよ！ Di tengah betapa takutnya Ray terhadap waifunya sendiri, Arthur yang sudah 2 tahun ini memperhatikan mereka, mulai menyadari kedudukan tertinggi dalam sebuah keluarga. Setelahnya, nampak sang ibu yang heran karena Arthur yang selalu sangat bersemangat tiap kali dibawa ke kota.
Bukan tanpa alasan, kota adalah sumber informasi dan pengetahuan terdekat yang bisa ia dapatkan. Tidak hanya bisa tahu kualitas dan bentuk senjata dunia ini, tapi juga mempelajari beberapa benda yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Selain itu, kota juga menjadi tempat di mana berkumpulnya banyak orang, termasuk para pengguna sihir. Sepanjang jalan pulang, Arthur yang sudah mengantuk merasa bersyukur karena memiliki orang tua yang selalu memahami apa yang dibutuhkan olehnya. Meski hidup dalam tubuh yang sangat menyesakan, tapi tak pernah sekalipun ia menganggap kehidupan ini tidak menyenangkan. Karena di kehidupan lamanya, Arthur sang raja tiran tak pernah sekalipun merasakan semua ini. わからない。だが、このぬくもりは嫌いではない。 Di tengah terlelap, sang ibu mengaku sangat bahagia karena rasa ingin tahu putranya yang sangat besar. Dirinya sadar itu semua pasti berasal dari sifat usbunya. Jika suatu saat nanti Arthur akan jadi seperti sang ayah, maka dirinya akan pergi keluar dan melihat betapa luasnya dunia ini. Sebagai seorang ibu, sebenarnya Arisu lebih berharap Arthur akan menapaki hidup penuh kedamaian. Keesokan harinya, Arthur kembali bersyukur karena bisa punya contoh hidup yang bisa dipelajari dari dekat. Namun di saat sang ayah yang seolah butuh effort hanya untuk memindahkan beberapa batu saja, Arthur merasa akan lebih mudah jika dia memungut dan melemparnya dengan cara biasa. Sang ibu yang sepertinya tahu isi pikiran putranya memberitahukan habis ini dia akan melihat betapa luar biasanya Rei sebenarnya. 父親はオーグメンターだった。 Di saat Arthur yang juga ingin belajar seperti itu, sayangnya kini waktunya sang raja tiran untuk bobot tiang. Beruntungnya aja, berkat kecerdikan yang dimilikinya, sang ibu yang tadinya melarang Arthur untuk membaca buku, harus dibuat tak berkutik begitu sang raja tiran menggunakan jurus pamungkasnya. ダメよ。今はおねんねの時間。ダメなんですから。ちょっとだけだからね。私の勝ちだ。 Melanjutkan apa yang telah ia mulai sebelumnya, Arthur nampak berkonsentrasi untuk membentuk sebuah inti mana dengan cara mengumpulkan pecahan mana yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sesaat setelah ia berhasil melakukannya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Oh my god, entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi ledakan barusan jelas membuat kedua orang tuanya panik karena Arthur yang masih ada di dalam sana. Setelah keduanya masuk untuk mencarinya, mereka berdua harus dibuat amat sangat terkejut melihat apa yang terjadi sebenarnya. あの子はもう Setelah berhasil membentuk inti mana, sayangnya Arthur yang lengah tak menyadari puing-puing yang akan jatuh menimpanya. Namun sebelum kenaasan itu terjadi, untungnya... Sontak Arthur pun sangat terkejut dan baru ingat kedua orang tuanya ini tidak akan membiarkannya dalam bahaya. Namun apa yang tidak dipahaminya ialah air mata yang diteteskan oleh mereka berdua. Karena di kehidupan lamanya, ia tak pernah sekalipun merasakan semua itu sebelumnya. Ketidakpahaman akan perasaan tersebut membuat sang raja tiran meneteskan air mata untuk pertama kalinya. 教えてくれ。これは何というものなのだ。